Ini yang kakek sebut sebagai laut emas. Bisa kaya raya, tapi penuh bahaya. Kalau tidak terpaksa, jangan pergi. Wang Zhenghai nyaris mati berkali-kali. Aku kerja sama paman selama ini. Bangun lebih cepat. Ayah tidur lambat. Tapi akhirnya dia bicara jelas ke aku. Bagi hasil enggak disebut. Sudahlah, dia kan paman kan lumpuh. Besok di acara makan, aku akan tanya soal bagi hasil dulu. Lihat sikapnya. Kalau dia masih menghargai hubungan keluarga, soal Wang Jinghe akan aku bagi. Paman, saya minum untuk Anda. Berkat Anda, saya bisa bertahan setahun ini. Paman, ya setahun ini hasil kapal kita lumayan kan? Menurut Anda, gimana soal bagi hasil? Bagi hasil apaan? Yang dulu Anda bilang itu setengah-setengah. Saya urus teknisinya, Anda keluar uang, nanti keuntungan kita bagi dua. Kamu otakmu masih waras nggak? Saya keluar uang beli kapal, saya cari pelanggan, kamu cuma kerja buat saya, tanpa saya. Kamu bahkan nggak punya izin buat keluar ke laut. Tapi dulu Anda ngomong sendiri. Saya sudah invest semua tabungan saya. Uang pensiun orang tua saya juga. Ayam pihak, uangmu beli apa? Kapal saya beli, dermaga saya sewa, pelanggan saya dapat. Kamu apa? Cuma tenaga, dan tenagamu itu seberapa sih nilainya? Ini 20.000, uang kerja keras. Ambil, nggak ada lebih. Paman, dulu Anda nggak ngomong kayak gini. Dengerin, kapal dan dermaga punya saya. Pelanggan hanya percaya saya cundegan. Kamu dipecah, saya mau lihat nih. Tanpa saya, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan hidup sendirian di lautan luas dan tak terduga? Chen Yuanhang, keterlaluan! 20.000 ini pakai saja buat beli peti mati sendiri. Dengar baik-baik semuanya! Mulai hari ini, siapapun yang berani membawa Chen Yuanhang ke laut, siapapun terima ikan darinya, menantang saya, contohkan, saya akan buat dia tak bisa hidup di laut ini. Yuanhang sudah pulang. Dapat bagian untungnya? Pamanmu nggak merugikan kamu kan? Ayah, ibu, aku kerja setahun. Paman cuma kasih 20.000 uang lelah. Lalu, dia malah mengusirku. Berani-beraninya, aku akan cari dia dan tuntut. Ayah, ibu. Penyakit jantung ibu, pendarahan otak ibu, semuanya gara-gara aku. Karena aku salah percaya orang. Contekan, kamu mau memaksa aku sampai mati, maka aku akan berjuang dengan sekuat tenaga dan mencari jalan hidup baru untuk diriku sendiri tanpa bergantung. Keluar dari sini, kamu nggak diterima. Paman Degen bilang, siapa bantu kamu berarti cari mati. Kamu masih berani datang. Kahang, aku dengar soal keluargamu. Cundegan itu memang gak becus. Binzi, ikut aku aja. Aku tahu tempat yang bisa bikin kita bangkit. Tapi kamu juga lihat sendiri, kapalku ini susah banget keluar 3 mil laut. Apalagi tanpa izin kita nggak bisa berlayar. Izin udah diurus, semuanya legal. Nunggu kapal selesai diperbaiki, kita bisa berangkat. Ayo kita coba. Kalau menang kita dapat segalanya. Kalaupun nggak rugi. Oke. Ayo. Bawa kapal rongsok itu pergi ke laut. Mau ngasih makanan buat Raja Naga ya? Hahaha. Wah, Yuanhang, pagi udah repot? Kapal rongsok itu keluar 3 mil laut langsung rontok kayaknya. Saranku mending berhenti aja. Gak semua bisa cari makan di laut.
Kalau sekarang kamu sujud sama aku, mungkin aku kasih kamu makan. Cundegan, tunggu aja. Jangan peduli mereka. Jalanin kapal. Bangge, mau ikut? Nggak usah. Kapal yang rusak parah itu, kalau kita keluar pakai dia, pastinya cuma jadi makanan ikan di tengah laut yang gelap dan tak terduga. Mendingan kita pulang sekarang dan tidur dengan nyenyak, daripada mengambil risiko besar yang nggak ada gunanya sama sekali kan. Kita nggak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk hal yang jealous-jealous, tidak mungkin berhasil. Bang Hang, aku nggak tahan lagi. Kapal bakal hancur. Kita pulang, aku mohon. Bukan, jalan yang kakek bilang, harusnya lebih ke timur. Pinci, tenang. Arahkan kemudi kiri, posisi 3 titik, gas penuh. Di depan ada karang. Kalau masuk pasti mati. Bang Hao, kamu gila. Dengar aku, nggak salah. Percayalah padaku. Karena apa yang aku katakan ini didasari oleh pengalaman dan pengetahuan yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kamu tidak perlu ragu atau khawatir sedikit pun tentang kebenarannya. Setiap kata yang keluar dari mulutku ini bukanlah omong kosong sembarangan, melainkan hasil dari pengamatan mendalam dan pembelajaran yang telah aku lewati dengan sungguh-sungguh, melalui berbagai situasi dan tantangan yang membuatku memahami setiap detail dengan jelas dan akurat. Kita hidup lagi. Hidup lagi. Sampai. Ini tempatnya. Bang Hang, tempat ini sepi banget. Beneran ada ikan? Ada atau enggak? Coba aja dulu. Karena cuma dengan mencoba secara langsung, kita bisa tahu apakah ada atau tidak, tanpa harus ragu-ragu atau hanya bertanya-tanya tanpa tindakan. Kadang kita terlalu takut gagal sehingga malah tidak berani mencoba, padahal mencoba adalah langkah pertama untuk menemukan jawaban yang kita cari. CA1. Bang Hang, gimana kalau kita pindah tempat? 再试一次。Bang Hang, udah 3 kali kita nyoba, tapi kok nggak dapat apa-apa sama sekali ya? Kayaknya kita harus coba cari tahu apa yang salah dengan cara kita, atau apakah ada langkah penting yang kita lewatkan tanpa sadar, karena ini udah ketiga kalinya, dan hasilnya masih sama saja tidak. Ada satupun hasil yang kita harapkan. Bang Hang, bensinnya hampir habis. Kalau kita nggak cari cara pulang, kita berdua bakal mati di sini. Udah deh, kita terima aja nasib. Tempat ini banner-banner nggak ada apa-apa. Gue ngerti semuanya. Bang Hang, maksudnya apa tuh? Catatan kakek nggak salah, cara kita yang salah. Binzi, kita harus pakai ini. Bang Hang, meski dapetin barangnya, bensin pulang masih kurang. Binzi, percaya sama gue, terakhir kali aja. Kalau menang, kita punya segalanya. Kalau kalah, ya udah.
Kita jadi makanan ikan di sini. Lilong, Bang Hang, nyangkut di dasar sungai. Sangkar kita yang berisi ikan tadi kejebak oleh batu besar di bagian bawah sungai, sehingga tidak bisa kita tarik ke atas dengan mudah. Kita harus berhati-hati saat mencoba melepaskannya, agar sangkar tidak rusak. Karena jika kita menariknya dengan kekuatan berlebih, sangkar bisa terpecah, dan ikan yang ada di dalamnya akan keluar. Kakak, kita kaya raya sekarang. Ya, kita menang taruhan. Kita benar-benar dapat rezeki. Besarnya segini. Hahaha. Kaha, tapi barang sebagus ini kita jual ke siapa? Kalau pulang ke desa, Chundegan pasti akan cari masalah. Kita ke kota Donghai. Kahang, kapal jelek kita kuat nggak ya? Bisa. Buang semua perangkap udang yang tersisa. Kita ke kota Donghai. Bos, terima lobster Australia nggak? Dia baru diambil dari laut luar. 800 per jin. Bos, ini lebih dari 3 jin. Ukurannya besar. Lihat penampakannya, hidup dan segar. 800. Mau jual? Ya jual. Boleh saya lihat lobster kamu? Laut dalam, liar, ditangkap nggak? Sampai 2 hari. Barang bagus. Saya kepala koki di restoran Hongyun sebelah. Lobster kamu kualitasnya top. Jadi, RP 1200 per kilogram, berapapun kamu punya, aku ambil semua. Aku kasih 1.003. 1.400. 1.450. 1.500. Bro, jangan buang waktu. Aku ambil semuanya. Oke, Chef Jong, ikut aku ke kapal buat lihat barangnya. Binzi, ini Chef Jong dari Hongyun Restaurant. Dia mau beli barang kita. Ini semuanya, ukurannya sama semua. Aduh, bro, kalian habisin sarang Raja Naga ya? Aku panggil orang angkat. Halo, panggil beberapa orang ke sini. 2 jin 4 liang, 3 jin 1 liang. Totalnya 213.000. Bro, kasih aku nomor rekening, aku transfer sekarang. Bang Hang, ada masalah serius nih. Chundegan, entah dari mana dapat kabar bahwa kamu sudah kaya raya. Sekarang dia sedang membawa sekelompok orang menutup dermaga desa kita. Dia Kakak, jadi kita harus gimana? Kita nggak mungkin nggak pulang kan? Pulang? Pulang ke kolam kecil itu, terus diinjak lagi sama dia. Binji, mulai hari ini kita nggak balik. Di sini, ini jadi titik awal baru kita. Koki Jong, saya mau ngobrol soal kerja sama jangka panjang. Kerjasama jangka panjang, bentuk kerjasamanya gimana? Semua barang kelas atas yang saya dapat, saya pasok ke Hongyun Restaurant. Saya ingin jadi mitra tunggal Anda di kota Donghai. Mitra tunggal, Chun, kamu lumayan besar ya keinginannya. Kenapa saya harus percaya kamu bisa terus kasih barang kualitas kayak gini? Saya berani ke laut yang orang lain gak berani pergi. Bisa dapat barang yang orang lain gak bisa ambil. Wah, anak muda, kamu kaya ya? Kenapa? Datang ke kota Donghai cuma buat rebut rezeki. Tapi, apa anak muda, berani juga kamu datang ke sini buat rebut bisnis saya. Koki Jong, lihat ini. Masalahnya datang sendiri ke pintu. Tanpa partner kuat, tidak bisa gerak di sini. Tentu kerja sama saya saja. Kamu juga harus siap hadapi masalah kecil kayak gini. Ngomong sama kamu, Julia. Bang Bao, ini teman saya. Tolong kasih saya muka hari ini. Muka Koki Jong jelas harus dikasih. Tapi, anak muda, saya kasih kamu satu saran. Di Pelabuhan Donghai, sehebat apapun di laut, nggak berguna. Aturan darat. Kamu harus ngerti itu. Chun, kamu ternyata lebih berani dari yang saya kira. Saya mau
Berteman bang, saya setuju kerja sama eksklusif. Saya bayar DP 200.000 duluan. Nanti barang terbaik harus dikirim ke saya pertama. Chundagan, kamu pikir kalau kamu usir saya nggak bisa hidup. Sekarang aku akan tunjukkan seberapa jauh lawan yang kamu ciptakan ini bisa melangkah. Bang Hang, lebih dari 400.000. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kita kaya. Ini baru permulaan, Binji. Kita masing-masing dapat 100.000. Sisanya buat upgrade kapal. Nggak bisa, Bang Hang. Ini kebanyakan. Aku cuma bantuin aja. Aku nggak bisa terima sebanyak itu. Kasih aku 30.000 aja. Udah cukup. Kita ini saudara sekaligus partner. Tanpa kapalnya kamu, aku nggak bisa berlayar. Uang ini memang hak kamu. Bos, tolong renovasi kapal ini total. Ganti mesin dengan yang paling kuat, dan perkuat badan kapal. Pasang winch deep water terbaik. Siap. Langsung mulai. Uang bukan masalah. Aku mau yang terbaik. Itu siapa ya? Tolong bawa kapal Rongso itu ke sini. Ayo, semuanya ke sini. Bang Hang, ini masih kapal kita yang dulu. Ini jadi monster baja yang ganas. Dengan ini, Laut Mas jadi ATM kita. Binji, persiapkan semuanya. Besok, kita coba lagi. Sayap. Kakek, kali ini aku mau jadikan tempat itu milikku. Bang Hang, ini udah hampir nggak muat. Pulang nanti, pasti kita cuan banget. Binji, angkat keranjang udang di area terakhir. Selesai kerja kita. Bang Hang, ada masalah. Nyangkut di dasar. Bukan nyangkut di dasar. Kita dapetin sesuatu yang luar biasa. Binji, pasang alat cadangan juga. 2 winch serentak. Aku mau lihat, apa sih yang ada di dasar air? Di catatan kakek pernah disebut cuma ada di legenda. Raja Naga. Binji, angkat dia. Bang Hang, kita tangkap dewa. Berapa nilainya? Kayak gunung emas ya? Bin, jangan bengong. Pulang secepatnya. Pakai kecepatan maksimal. Bawa dia hinap-hinap ke depan. Siap, Jong. Siap. Ini apa? Itu Bang bawa. Dia bawa 3 kapal ngerubungin kita. Bro, lihat kamu pulang dengan tangan penuh barang. Ternyata hari ini kamu benar-benar berhasil mendapatkan banyak hasil ya. Tinggalkan barangnya. Kamu boleh pergi. Bang Hang, mereka terlalu banyak. Kita nggak bisa lawan mereka. Nggak bisa lawan pun tetap harus lawan. Barang di kapal ini lebih berharga dari nyawa kita. Kalau nggak mau baik-baik, paksa aja. Serang, rebut kapalnya. Lobster biru itu, aku mau yang hidup.
Jangan ada yang bergerak. Bang Bao, kamu tahu nilai barang ini lebih dari aku. Tapi kalau ada satu dari kalian berani rebut, orang pertama langsung dilumpuhkan. Aku Chun Yuhang kalau hari ini nggak bisa bawa barang ini pergi, kamu nggak dapat sepeser pun keuntungan. Paling parah, hari ini kita sama-sama hancur. Oh, kalau beneran berani sentuh dia, nggak bakal bisa keluar dari laut ini. Bahaya. Lihat siapa yang lebih cepat, pisau kamu atau pisau aku. Sekarang semua balik ke tempat kalian. Kalau enggak, aku bakal. Makan. Kamu benar-benar berani. Kamu berani sentuh barangku. Oki Jong, ini cuma salah paham. Saya tadi bercanda sama anak ini. Kamu punya 3 menit. Bawa orangmu dan pergi dari sini sekarang. Hao de. Koki Jang, terima kasih sekali hari ini. Terima kasih apa? Aku masih dengan sabar menunggu barang-barang bagus. Bro, makan. Katanya 2 hari lalu kamu dipermalukan sama anak yang namanya Chun Yuan Hang. Kamu cari masalah. Jangan salah, bro, makan. Anak itu musuh bos saya. Saya cuma mau tahu, kok dia bisa begitu beruntung? Beruntung, dia sekarang saudara si koki utama di restoran Hong Yun. 2 hari lalu dia dapat lobster Australia legendaris, 1 ekor dijual lebih dari 100 juta. Bro Cheng, ada masalah. Chun Yuan Hang itu sekarang kaya di luar. Dia cuma punya kapal jelek. Mana mungkin jadi kaya? Serius? Beneran? Bro, makan dong Hai bilang. Dia bukan cuma jadi saudara koki utama di restoran Hong Yun, tapi juga dapat duit 100 juta lebih. Mustahil! Tidak mungkin! Restoran Hong Yun, segera siapkan mobil untuk perjalanan. Kita akan menuju kota Donghai tanpa menunda waktu lagi. $100,000. Aku nggak kenal kamu. Kamu nggak perlu kenal aku. Kamu cuma perlu tahu kita punya musuh yang sama. Namanya Chun Yuan Hang. Anak itu didukung kepala Chef Chong dari Hong Yun Seafood Restaurant. Aku nggak bisa melawan dia. Siapa bilang kita mau lawan dia? Kita nggak akan sentuh dia. Aku mau supaya dia nggak bisa jual 1 ikan pun di Donghai. Kamu bilang tempat dia menangkap ikan itu misterius kan? Kamu cari orang buat sebar kabar di pasar. Bilang aja laut itu dulu bekas kawasan industri. Kalau berhasil, aku tambah 20.000 lagi. Iyo. Chun Yuan Hang. Aku pengen lihat. Bang Hang, kali ini kita bisa dapat 2 juta. Di Blue yang baru dibeli ini memang beda. Cepat, besar juga. Buka sonar, ikannya kelihatan jelas kemanapun lari. Seru banget, pas angkat. Iya, uangnya memang layak. Sudah cukup, kita saatnya pulang. Chef Jong, ada apa? Chun, ada masalah. Beberapa hari ini, ada rumor di pasar. Lautmu tangkap ikan. Zona tercemar. Siapa? Tidak tahu. Sumber. Tapi sekarang,
seluruh pasar ngomongin ini. Beberapa bos yang awalnya mau ambil barang dari saya, udah batalin pesanan. Yuan Hang, dengar saran dari pamanmu. Bisnis itu jangan abaikan hati nurani. Kalau barangnya nggak bersih, kalau sakit dari makan, kamu tanggung. Paman, kamu bilang barangku beracun. Mana buktinya? Bukti? Pengalaman saya puluhan tahun melaut. Itu buktinya. Di mana kamu menangkap ikan dulu? Itu tempat apa? Kamu pasti tahu kan? Pengalaman nggak bisa buat makan. Kalau kamu nggak bisa jelaskan, biar pemerintah yang bicara. Sekarang saya langsung ambil sampel dari kapal. Kirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Donghai buat tes paling akurat. Tapi tes saja kurang seru. Kita bikin lebih besar. Hari ini, di depan semua orang di pelabuhan, kita buat taruhan. Kalau hasil tes membuktikan barangku bermasalah, kapal ini bakal saya bakar habis. Saya, Chun Yuan Hang, bakal minggat dari kota Donghai. Tapi kalau barangku bersih, Paman, di pelabuhan ini, di depan semua orang, kamu harus mengakui salah dan minta maaf. Berani nggak? Berani nggak? Jangan pakai cara itu. Siapa tahu kamu nyogok petugas tes. Saya yang akan memastikan keadilan di sini. Contoh untuk pengujian akan saya ambil. Bersama beberapa pemilik terpercaya di pelabuhan. Kita kirim barang ke pusat pengujian. Saya Jong. Jamin dengan reputasi saya, nggak ada yang bisa curang. Sebelum hasil keluar, barang dari kapal ini saya simpan dulu di restoran Hong Yun. Kalau hasilnya bersih, semua barang ini saya beli. Sudah 3 hari, semua diatur. Tenang, semuanya sudah beres. Hari ini, si bocah itu bakal tamat. Chun Yu Hang, kamu kira dekat dengan Koki Jong bisa aman? Lawan aku, masih kurang pengalaman. Anda adalah salah satu saksi tes kali ini. Silakan umumkan hasilnya. Akhirnya laporannya datang juga. Aku taruhan 100, pasti tidak lolos. Yuan Hang, pamanmu ini sudah pernah bilang, jangan serakah. Lihat, sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya. Hasil pengujian, sampel yang diserahkan dinyatakan produk tidak lolos. Dengar sendiri kan? Tidak lolos. Sesuai taruhan, putus kontrak, bakar kapal. Semuanya dengar. Aturan dia buat sendiri. Bang Shang, ini gak mungkin. Barang kita jelas-jelas. Kenapa bisa? Yuan Hang, ngaku kalah saja ya. Pamanku ini orang yang sangat baik hati dan suka memaafkan. Jadi jika kamu mau menyerah, mungkin aku masih bisa memberimu sedikit Lanjut. Saya tidak setuju dengan hasil laporan ini. Kamu punya hak apa buat tidak setuju? Tertulis hitam putih. Sekarang juga, bakar kapal dan bersujud. Karena itu, saya juga punya satu laporan di sini. Saya Chung Yu Hang tahu manusia berbahaya. Kami buat 2 salinan. Kami segel 2 kotak sampel yang persis sama. Satu lagi, saya kirim cepat ke pusat pengujian tingkat provinsi di ibu kota provinsi. Pusat provinsi tingkatnya lebih tinggi, alatnya lebih canggih, hasilnya juga lebih kredibel. Coba kamu baca laporan dari atasan kalian ini, bacakan ke semua orang. Laporan pemeriksaan dari pusat pengujian provinsi. Kesimpulan pemeriksaan, semua indikator sampel jauh di atas standar nasional. Penilaian keseluruhan, kualitas tingkat 1, nilai gizi sangat tinggi. Tidak mungkin! Ini benar-benar tidak mungkin! 2 sampel dari batch yang sama. 1 tidak lolos. 1 lagi kualitas terbaik. Kamu nggak merasa ada masalah di internal kalian? Mereka didukung sama Boge dan Chundegan. Paman, sekarang sudah saatnya Anda memenuhi taruhan yang kita buat sebelumnya kan?
Chen Digen. Kalah, harus terima akibatnya. Saya, Chen Degan, telah menyebar fitnah. Saya minta maaf sama Chun Yuan Hang. Bos, gimana bos? 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 Gimana? Lawang, tolong sebarkan berita. Ambil barang Chun Yuan Hang berarti melawan kamu dan pasar grosir Donghai. Bantu sebarkan kabar. Bilang Chun Yuan Hang mengandalkan backing, mau memutus rezeki kita. Bang Hang, hari ini barang baru mau dikirim ke siapa dulu? Aku telepon dulu ke Bos Yuhai lo. Ada apa? Aneh, kok nggak angkat telepon? Paman Li, bukannya janji ambil barang hari ini? Cepat pergi! Chun Digen sama Dato Wang sudah blokir semua pasar grosir. Siapa ambil barangmu? Semua pasukan seafood akan dihentikan. Kami tak berani lawan. Bos Chen, kamu mau kuasai pasar sendiri, biar kita nggak dapat rezeki. Kami nggak berani dekat-dekat. Bang Hang, sekarang kita harus bagaimana? Kalau barang ini nggak laku, kita habis. Pak Zhang, tolong bantu. Aku mau adakan acara tasting dan nggak undang orang lain. Undang 5 orang terhebat kota Donghai. Aku ingin lihat seberapa hebat anak ini. Berani undang kita untuk coba. Kalau barangnya jelek, reputasi Chef Jong hari ini bakal jatuh. Bapak dan Ibu, maaf, sudah menunggu lama. Hari ini nggak ada acara lain. Cuma coba makanan baru. Ini saudara saya Chun Yuan Hang. Australian lobster ini dagingnya masih hidup. Bapak Ibu, teknologi penangkapan dan pemeliharaan ahang. Seafood segar saat masuk mulut. Kualitasnya tetap puncak seperti di laut. Hahaha. Bapak dan Ibu, saya undang kalian hari ini. Bukan untuk meminta kalian beli produk saya, tapi ingin membangun pola kerja sama baru. Saya mau bikin Deep Blue VIP Club. Kalian dapat hak beli prioritas untuk hasil tangkapan terbaik saya. Tanpa perantara, langsung dikirim ke dapur kalian. Tapi untuk batch pertama dari klub ini, saya hanya akan menerima 2 anggota saja, tidak lebih dari itu. Kok bisa ada bos-bos rebutan mau kontrak sama dia? Ke sini. Kalau nggak bisa ganggu dia di pasar, ganggu kapalnya aja. Dia ngandelin kapal dan tempat mancing misterius kan. Kapal dia nggak bisa ke laut. Bro King, maksud lo gimana? Cari 2 orang yang bersih, suruh jaga kapalnya dia malam-malam. Bikin tenang aja, hancurin sonar di bawah kapalnya. Pompa oksigen dibakar hidup juga. Angkat aja. Pokoknya bro bilang sonar sama pompa oksigen harus dihancurin semua. Siap. Satu, beres, lurusin sonar. Sonar udah rusak. Broken masih nunggu tuh.
Kang Hang, kenapa kapalnya miring ya? Aduh, ada yang gak beres. Oh, bisa gini. Ada orang yang utik-atik kapal kita. Siapa yang lakukan ini? Sonarnya dihancurin. Semua pipa putus. Cepat, telepon tukang bengkel. Suruh ke sini. Bagian bawah kapal bermasalah. Segera cek. Xiao Chun, orang yang melakukannya terlalu kejam. Pipa pompa sirkulasi dipotong. Paling cepat sambung lagi butuh seminggu. Sonar ini produk luar negeri. Harus pesan ulang. Transportasi dan pemasangannya juga butuh waktu lama. Selesai sudah. Semuanya benar-benar hancur. Ternyata mereka memang sudah menghitung dengan sangat teliti dan cermat bahwa kita tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu yang singkat. Sehingga kita tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya bersama pihak klien. Bang Hang, kita sudah tanda tangan kontrak dengan para bos. Sekarang gimana? Pak Jong, ini saya, Chun Yuan Hang. Kita ada masalah. Ada apa? Kapalnya dirusak orang. Jadi barang kali ini nggak bisa dikirim tepat waktu. Saya telepon Bapak, mau minta penundaan pengiriman 1 minggu. Untuk kompensasi, saya akan beri setiap pelanggan VP gratis 20 lobster Australia Premium. Oke? Saya percaya kamu. Saya segera hubungi bos-bos lain. Lihat nggak? Kapal Chun Yuan Hang rusak. Pantas. Biar dia sombong. Sekarang tuh cuma jadi rongsokan besi tua. Bang Hang, uang kita hampir habis. Kenapa masih buang banyak duit buat pasang beginian? Bukankah dia juga suka merusak? Kasih dia panggung, biar ku eksekusi aksinya. Kang Hang, kamu mau bikin jadi mobil lapis baja nih? Lawan orang kayak gitu, kamu harus lebih tegas dan keras dari dia. Karena jika kamu mundur atau lemah, dia akan semakin berani menindas dan tidak menghargai batasmu. Dia nggak bangkrut, malah bikin kapalnya jadi kayak kura-kura baja. Bang Gen, sekarang kita harus gimana? Bawa aku ke lokasi. Mau lihat sendiri. Kalau beneran nggak bisa ngalahin dia, kita main terang-terangan aja. Ajak semua orangmu buat keluar bareng aku ke laut. Bang Gen, maksud Anda gimana? Di laut nggak ada yang bisa ngatur kita. Ikuti dia. Tunggu sampai masuk laut lepas. Kepung kapalnya. Bang Hang, di belakang ada kapal. Chun Yuan Hang, hari ini kamu harus tetap di perairan ini. Itu Chung Daegan. Kenapa Pak Amir? Buka semua kamera, aktifkan rekam HD, dan rekam suara juga. Dia kan mau kejar bukan? Binzi, arahkan kemudi kiri, ke zona karang kacau, 30 mil tenggara. Nyalakan mesin maksimal. Sekarang, kacau. Bang Hang, kamu gila. Orang lain nggak bisa keluar, aku bisa. Hari ini aku ajari dia pelajaran. Pegangan. Pertunjukan baru mulai. Bro Hang,
Di depan ada pusaran air. Nanti kita tersedot masuk. Percaya sama aku. Bro Heng, di depan ada 2 batu karang. Jalannya sempit banget, gak bisa lewat. Turunkan kecepatan setengah. Kemudi kanan 5 derajat. Kita terobos saja. Bro Gen, gak bisa. Kapal kita ketinggalan. Dasar nggak berguna. Kejar! Dia bisa! Kita juga! Tenggelamkan! Aku nggak percaya dia benar-benar nggak takut mati! Nabrak batu karang! Rogan, kapal Sanxi nabrak batu. Cepat selamatkan! Selamat. Bro Heng, kita beneran berhasil keluar dari situasi yang terasa sangat sulit tadi kan? Semua upaya kita berdua selama ini ternyata tidak sia-sia. Dan sekarang kita bisa bernapas lega karena banner-banner lolos dari tempat yang Zhao Chen, kita cuma bisa memberikan hukuman maksimal dengan standar membahayakan keselamatan pelayaran. Denda 50.000 yuan dan pencabutan izin kapten selama 6 bulan. Mengapa? Aku mengerti kamu kecewa, tapi ini bukan akhir. Catatan ini akan membuatnya masuk daftar pengawasan khusus, dan semua pelanggaran akan dihitung. Yang menantinya bukan cuma denda. Ahang, jangan stres soal itu. Kekayaan besar itu bukan hasil perebutan, tapi pemberian dari langit. Paman benar-benar percaya pada karaktermu yang baik. Dan sejujurnya, ayahmu pernah membantu. Saya nggak punya apa-apa untuk membalas. Ini barang yang saya simpan selama bertahan-tahan kerja di kapal. Kakak Jo, ini apa? Puluhan tahun lalu, ada kapal kargo bawa baja tenggelam di karang buatan besar. Di sana lahir Raja Udang. Kakak Jo, hadiah ini saya terima. Aheng, laut bisa kasih kamu segalanya, tapi bisa ngambil semuanya juga. Hati-hati. Rahasia kapal karang, harta Raja Udang, dan legenda lubang harus hitam. Aku cari tahu semuanya. Binzi, cepat. Hari ini kita langsung ketemu Raja Udang itu. Tenang saja. Kita bawa kurungan dan umpan terbaik. Pulang nanti, kita jadi penangkap Raja Udang. Hahaha. Oke, berangkat. Tujuan, Heichaogo. Bang Hang, ada apa? Cuacanya aneh banget. Matahari memerah, angin besar datang, burung terbang ke daratan, bencana bakal terjadi. Mata badai, ada masalah besar. Bang Hang, sebenarnya ada apa? Jangan, takuti. Kakak, habis. Putar balik. Cepat. Putar balik. Sekarang putar balik. Kapal langsung terbalik. Kita udah gak ada jalan mundur. Binzi, aku kasih tau ini. Dia lagi putar. Kita nggak bisa lawan dia langsung. Cari titik lemah. Saat dia putar, terus ikutin arahnya buat keluar. Ini terlalu berisiko, Bapak. Percaya sama aku. Ini satu-satunya cara kita bisa selamat. Kementerian Manajemen Darurat, tadi malam, kapal nelayan 12 orang di Laut Timur provinsi kita tiba-tiba terkena gelombang langka. Ada kejadian! Berita bilang kapal Deep Blue One milik Chun Yuanhang hilang kontak di laut. Hilang kontak? Kemarin berangkat masih baik. Cari Raja Udang. Aduh, anak ini memang terlalu serakah. Masih muda, terlalu berani.
Ini semua salahku. Aku yang buat mereka dalam bahaya. Aku yang buat Yuan Hang celaka. Kawan, hari ini aku kumpulkan kalian buat kasih tahu kabar baik. Hahaha, Sun Yuan Hang sudah jadi milik laut. Selamat Sengge, musuh utama teratasi. Aku sudah bilang, anak itu nggak bakal bertahan lama. Mulai hari ini, Pasar Seafood Donghai kembali jadi milik kita. Ayo, kita minum dulu. Cheers, selamat Tiange. Hahaha. Sengge, kabar baik banget. Tim pencarian dan penyelamatan maritim baru saja mengumumkan puing-puing Shenlan Notitik 1 ditemukan di dekat Black Tide Channel dan resmi menghentikan pencarian. Bagus. Cepat kabari orang tua Chun Yuan Hang. Nanti aku sendiri yang datang ke acara peringatannya. Kakak dan kakak ipar ikut berduka cita. Yuan Hang itu anak yang terlalu keras kepala. Haji, kamu masih punya muka datang ke sini. Chen Dagen, Kalau bukan karena kamu mengambil uang hasil kerja keras kami, anakku nggak bakal kepepet. Dia nggak mungkin nekat ke tempat kayak gitu. Sekarang kamu mau pura-pura peduli di sini, kayak kucing menangis tikus. Coba semua pikir, aku ini pamannya sendiri. Mana mungkin aku sengaja mencelakainya. Dulu aku kasih dia 20.000, tapi dia sendiri yang nggak rela dan merasa kurang. Sekarang ada masalah, malah nyalahin aku. Omong kasang, kamu yang menipu dia. Balikin anakku, balikin nyawa anakku. Paman, apa yang papa dan mama saya katakan itu tidak benar. Menurut saya, mereka punya alasan yang masuk akal untuk mengutarakan pendapat tersebut, bukan? Anakku, kamu gak mati, benar-benar gak mati. Paman, aktingnya lumayan ya. Paman Joe, menurut Anda gimana? Ahang, maafkan aku. Aku juga bersalah pada kakekmu yang sudah meninggal. Dia yang memaksaku. Dia paksa aku pakai uang nyawa cucuku, kasih peta laut palsu ke kamu. Dia emang mau kamu mati di situ. Bukan aku. Aku enggak. Dia yang serakah sendiri. Warga semua, paman benar. Aku sendiri yang memilih cari mati. Dia hitung cuaca, hitung keserakahanku. Dia mau pakai alam buat bikin aku hancur, biar nggak ada bukti. Paman, tadi kan kamu nangis sedih banget. Sekarang lihat aku balik hidup-hidup dari perjalanan yang penuh risiko, kok malah kelihatan takut sekali sih padaku. Anak, orang jahat dapat hukuman. Ibu hampir nggak ketemu kamu lagi. Semuanya sudah berlalu. Ayo pulang. Kasus Laugen sudah diputuskan, percobaan pembunuhan berencana. Bukti, jelas. Beberapa pelanggaran, digabung, divonis 3 tahun penjara. Bagus, pantas. Akhirnya keadilan datang juga. Jahat pasti kena balasannya. Duduk dulu. Kenapa emosional? Dia sudah nggak penting lagi. Kita harus bicara soal masa depan. Model usaha Chen Dagan yang kayak bengkel kecil itu nggak bakal bertahan lama. Aku mau buat perusahaan namanya Deep Blue Fishery, biar usaha kita makin besar dan resmi. Boleh juga, aku nggak salah pilih kamu. Ambisimu memang udah bukan sekadar kepel-kepel lobster Australia. Demi masa depan kita. Divonis penjara 3 tahun.
Yuan Hang, Om minta maaf sama kamu. Kakak sepupu, mereka masih tetap seperti dulu. Binzi, kita sudah menghasilkan uang, tapi aku ingin warga desa juga ikut dapat untung. Kaya sendirian, itu bukan kaya. Aku ingin semua orang di desa bisa berdiri tegak bersama kita. Saudara sekalian, hari ini saya undang ke sini buat umumkan sesuatu. Saya, Chun Yuan Hang, siap memimpin pembentukan koperasi perikanan. Saya, Chun Yuan Hang, berencana membentuk koperasi perikanan Desa Donghai. Saya akan memberikan 3 hal untuk kalian. Pertama, ganti gratis jaring udang seperti kapal kami. Teknik menangkap lobster juga akan saya ajarkan tanpa disembunyikan. Kedua, semua hasil tangkapan yang memenuhi syarat, koperasi akan membeli semuanya dengan harga 30% lebih tinggi dari pasar. Ketiga, di akhir tahun, semua laba koperasi akan dibagikan ke semua anggota. Saya Chun Yuan Hang mau ajak semua jadi kaya. Wah! Tiga tahun sudah, akhirnya keluar juga. Sial, kenapa orang tua ini dilepas? Jauhi dia, jangan sampai ketularan sial. Pak, ini bonus Anda. Silakan diterima. Bu, cepat lihat. Ayah bagi-bagi uang. Yuan Hang, aku tahu aku nggak pantas minta tolong, tapi aku nggak punya tempat lagi. Boleh aku minta makan? Apa saja mau aku kerjakan. Aku nggak takut susah. Aku nggak bisa lupa kejadian dulu. Tapi, aku, Chun Yuan Hang, nggak akan membalas dendam tanpa ampun. Paman, mulai hari ini, Anda bisa kerja, jaga gudang koperasi, makan, dan tempat tinggal, disiplin. Laut telah memberiku segalanya, juga mengajarkan satu hal. Kekayaan sejati bukan seberapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa memberi.